Anda sedang mencari sumber modal alternatif tanpa pinjam bank, tanpa gade barang, tanpa pinjol, tanpa berhutang pada siapapun, tanpa menguras tabungan. Jika Anda minat, simak sampai selesai. Bisa jadi ini menjadi solusi untuk sebagian besar masalah Anda. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin sekali bertanya kepada Anda. Ini penting banget, teman-teman. Apa impian yang ingin Anda wujudkan dalam waktu dekat? Mau punya tabungan yang cukup hingga anak cucu? Mau wujudkan impian dan bahagiakan keluarga? Mau lunasin hutang dan cicilan? Mau punya penghasilan tambahan yang besar? Mau bisnis online dari mana saja? Mau punya mobil dan rumah sendiri? Ingin bisnis tanpa tinggalkan keluarga? Mau liburan keliling dunia atau umroh atau naik haji? Atau mau punya passive income hasil dari online? Atau bahkan mau punya aset seperti tanah, kos-kosan, properti, dan sebagainya dari online? Mau punya penghasilan sendiri yang bisa diwariskan? Mau punya toko atau resto, butik, atau minimarket? Atau bahkan mau punya pabrik sendiri hingga perusahaan besar? Mana yang selama ini Anda impikan agar terwujud, teman-teman? Nah, pertanyaannya, mengapa sampai sekarang belum terwujud? Nah, ini dia nih. Untuk wujudkan impian yang besar tersebut, butuh modal besar. Waduh, kalau udah ngomongin modal, pusing kepala Barbie. Udah puyeng, cekot-cekot kepala. Betul ya, teman-teman ya? Nah, dari mana untuk wujudkan impian Anda kalau begitu? Nah, kebanyakan orang melakukan beberapa hal ini. Yang pertama dengan menabung. Misal, penghasilan 10 juta, menyisihkan tiap bulan 1-2 juta. Tapi akhirnya ujungnya terpakai juga nih buat sekolah anak, buat lahiran istri, mengobati orang tua, dan sebagainya. Kempes lagi tuh tabungan. Lalu kapan ngumpulnya kalau begitu? Yang kedua, dengan berhutang ke bank. Banyak yang hutang di bank, sampai bahkan ada yang gagal bayar. Dan akhirnya asetnya disita oleh bank, rumahnya, mobilnya, motornya gitu ya. Bahkan ada yang terjebak pinjol. Lalu dengan kerja atau usaha, mengambil sedikit demi sedikit dikumpulin. Tapi faktanya tetap juga nih kepake buat kebutuhan yang lain. Lalu bagaimana dong? Oke, solusinya bukan dengan cara begitu, teman-teman. Bukan dengan menguras tabungan, bukan berhutang di bank, tidak mengambil dari hasil kerja atau usaha Anda, tapi dengan sumber modal alternatif. Wow, apa ini sumber modal alternatif? Simak sampai selesai ya. Caranya dengan menambah jam kerja Anda dan melipat gandakan jam kerja. Makin menarik ya. Oke, ini fakta. Penghasilan berbanding lurus dengan jumlah jam kerja yang kita miliki untuk hasilkan uang. Jadi teman-teman, makin banyak jumlah jam kerja, makin besar potensi uang yang kita dapatkan. Contoh, untuk menambah penghasilan bagi kebanyakan orang, misalkan seorang guru, kalau mau nambah penghasilan, maka guru harus menambah jam kerja. Misal dengan buka les private di luar jam sekolah tentunya. Seorang karyawan menambah jam kerja lembur, kafe atau resto menambah jam kerja dengan jam buka lebih lama, dengan harapan pelanggan datangnya lebih banyak karena jam bukanya lebih lama. Kemudian minimarket sama juga dengan menambah jam kerja operasional bahkan sampai 24 jam. Banyak minimarket yang eh, teman-teman tahu di kota-kota besar banyak yang sudah sampai 24 jam. Kalau dalam satu hari itu ada 100 jam, pasti juga akan buka sampai 100 jam. Kenapa begitu? Ya karena makin banyak jumlah jam kerja, makin besar potensi uang yang kita dapatkan. Nah, masalahnya nih, kita dibatasi 24 jam sehari. Jumlah maksimal jam kerja jika sebagai karyawan itu biasanya maksimal 8 jam sehari. Nah, jika buka usaha bisa lebih banyak lagi, tapi tetap terbatas 24 jam sehari. Jadi di sini waktu benar-benar uang nih teman-teman. Nah, bagaimana kalau Anda bisa punya lebih dari 24 jam kerja per hari? Wow, menarik banget kan? Potensi penghasilan Anda juga makin gede tentunya. Dan Anda bisa lebih cepat wujudkan impian segera. Masalahnya, Anda kuat nggak kerja keras lebih dari 24 jam per hari? Yang kerja 8 jam sehari aja banyak yang mengeluh nih. Capek lah, pusing lah, pegel lah, diomelin bos lah tiap hari, sampai kemudian healing tuh kesana kemari ngabisin tabungan. Oke, tapi ada loh orang yang punya 8.000 jam per hari, teman-teman. Orang ini disebut business owner, pemilik perusahaan besar. Mereka ini mendirikan perusahaan yang mempekerjakan 1.000 karyawan atau bahkan lebih dan membeli jam kerjanya, yaitu dengan apa? Menggaji tiap bulan. Nah,
Bila kerja 8 jam per hari, maka total jam kerja seluruh karyawan itu berapa? Ya, 8 kali 1000, 8.000 jam kerja per hari. Artinya, si business owner ini, walau lagi liburan keliling dunia bareng keluarganya, ada 8.000 jam kerja yang menghasilkan terus-menerus buat dia setiap harinya. Nah, gimana? Mau jadi business owner perusahaan besar? Pasti mau dong, bener nggak? Tapi ada tapinya nih. Tapi ada risiko yang harus ditanggung sebagai pemilik perusahaan besar. Yang pertama jelas, butuh modal yang sangat besar. Miliaran teman-teman ya. Dan menanggung bonus THR gaji untuk 1.000 karyawan per bulannya. Hadapi problem karyawan, sumber daya manusianya, serikat pekerja, sampai aturan pemerintah. Dan ini tentu menjadi tantangan yang besar ya teman-teman. Dan ini Anda harus siap dengan risiko yang harus Anda tanggung ini. Nah, Anda siap nggak dengan risiko? Berani nggak dengan risiko sebesar ini? Oke teman-teman, solusi lain bagaimana jika hanya di rumah Anda punya 8.000 jam kerja per hari? Wow, mungkin nggak sih kayak gitu? Bisa nggak? Tanpa memiliki risiko seperti yang dihadapi seorang pemilik perusahaan besar tadi. Oke teman-teman, ada cara memiliki 8.000 jam kerja per hari tanpa modal besar, tanpa punya karyawan. Yang Anda butuhkan adalah faktor kali dan daya ungkit. Apa itu faktor kali? Faktor kali adalah metode untuk melipat gandakan hasil. Sedangkan daya ungkit adalah metode untuk mempercepat hasilnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan faktor kali dan daya ungkit ini? Oke, saya akan kasihkan contoh supaya Anda semakin jelas tentang faktor kali dan daya ungkit. Contoh faktor kali, yaitu franchise atau waralaba. Di sekitar kita ada McD, KFC, Alfamart, Indomart, Kopi Kekinian, dan lain sebagainya. Mereka nggak jualan sendiri, teman-teman. Mereka nggak jualan di satu tempat sendirian, tidak. Mereka membuka jaringan usaha. Mereka membuka cabang-cabang usaha di mana-mana, di kota A, kota B, dalam satu kota, bahkan ada juga beberapa di antaranya gitu kan. Nah, mereka berbisnis dengan cerdas, melipat gandakan hasil dengan membuka jaringan usaha. Oke, sehingga menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua, jaringan distribusi konvensional. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya yang produknya sering kita konsumsi. Contohnya seperti air mineral. Ya, itu didistribusikan dengan model seperti jaringan distribusi, teman-teman. Jadi ada distributor utama, kemudian di bawahnya ada keagenan gitu ya, agen utama, agen wilayah, agen kota gitu ya. Berbeda-beda namanya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada pengecer atau retailer. Nah, jadi ada distributor, reseller, keagenan, affiliate ini menggunakan jaringan distribusi. Ya, tujuan juga sudah jelas ya teman-teman ya, supaya melipat gandakan hasil. Jadi membuat banyak jaringan tersebar kemana-mana. Nah, inilah cara berbisnis yang cerdas. Sehingga perusahaan-perusahaan besar melakukan ini semua, menggunakan faktor kali untuk melipat gandakan hasil. Dan kemudian nih, contoh daya ungkit, yaitu promosi dengan internet marketing di media sosial. Tujuannya sudah jelas ya, untuk penetrasi pasar yang lebih luas lagi, kemudian bisa berefek viral juga kalau di media sosial, dan tentu ini mempercepat hasil yang sudah digandakan dengan faktor kali tadi. Oke, sampai sini mulai jelas ya teman-teman ya. Nah, masalahnya di usaha konvensional, faktor kali itu juga butuh modal besar juga. Aduh, mentok lagi dong modalnya kalau kayak gitu. Apakah ada solusi untuk mendapatkan faktor kali dengan modal yang terjangkau atau bahkan bisa tes pasar gratis dulu? Beneran nih gratis ya. Bisa tes pasar gratis dulu. Wah, makin menarik. Anda mau nggak? Nah, kalau mau ikut nggak webinar gratis bisnis di rumah? Buat dapatkan faktor kali dan daya ungkitnya. Supaya Anda ya bisa ya mendapatkan sumber modal alternatif. Oke teman-teman, hubungi teman yang beri video ini ya.